Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita diberi waktu oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan ini. Kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Mazmur pasal 64. Kita rindu diberkati oleh kebenaran firman ini. Masing-masing kita tetap mengikuti firman Tuhan, baik yang ada di rumah Bapak Ibu dan yang ada di gereja. Kita bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Mazmur pasal 64. Perikopnya, hukum Allah kepada orang fasik. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ya Allah, dengarkanlah suaraku pada waktu aku mengadu. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang menjamahkan lidahnya seperti pedang, yang membidikkan kata yang pahit seperti panah, untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi. Kata mereka, siapa yang melihatnya? Mereka merancang kecurangan-kecurangan. Kami sudah siap, rancangan sudah rampung. Alangkah dalamnya batin dan hati orang. Tetapi Allah menembak mereka dengan panah. Sekonyong-konyong mereka terluka. Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala. Maka semua orang takut akan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Mazmur ini kita melihat bahwa Daud mengungkapkan bagaimana kondisi yang dialami, nyawanya terancam, ada musuh, ada orang fasik, ada orang jahat hendak mencelakakan dia. Nah, kalau kita lihat rancangan-rancangan jahat ini luar biasa, mematikan. Dari tersembunyi, dari tempat yang tersembunyi dirancangkan rancangan yang jahat itu untuk kemudian rancangan itu dilakukan, dilancarkan supaya orang yang takut akan Allah tadi mengalami penderitaan, kesusahan dan kematian. Ini dahsyat sekali. Nah, tetapi yang menarik adalah sehebat apapun rancangan orang jahat, selicik apapun, sedahsyat apapun mereka yang sudah mengatur strategi sedemikian rupa, Tuhan sanggup menggagalkannya. Tuhan sanggup menggagalkan rancangan-rancangan yang jahat itu, yang hendak mencelakakan anak-anak Tuhan, yang hendak mencelakakan orang yang takut akan Tuhan. Nah, tema kita hari ini adalah memberitakan perbuatan Allah yang ajaib. Kalau kita melihat di ayat 8, kalau ayat 2, ayat pertama 2 sampai ayat 7 kita melihat di situ ada rancangan-rancangan orang jahat, rancangan-rancangan yang dibuat sedemikian rupa untuk menghancurkan Daud, menghancurkan orang benar, menghancurkan orang yang takut akan Allah. Tetapi ayat 8 berkata, tetapi Allah menembak mereka dengan panah, sekonyong-konyong mereka terluka. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya yang merancangkan kejahatan itu, yang hendak meluncurkan panah itu adalah musuh untuk menghancurkan orang percaya. Tetapi perhatikan, sebelum panah-panah dari musuh itu menancap atau meluncur kepada orang percaya, kepada saudara dan saya, katakan kita ada musuh, ada lawan, sebelum panah-panah itu yang meluncur dan mencelakakan kita, apa yang terjadi? Di ayat 8 tadi katakan, Allah menembak mereka dengan panah, sekonyong-konyong mereka terluka. Jadi yang hendak melukai kita, yang hendak menyerang kita, yang hendak membinasakan kita, orang-orang yang takut akan Allah ini, dilindungi oleh Tuhan.
kita dilindungi oleh Tuhan. Nah, orang-orang yang hendak melancarkan serangan tadi, mereka mengalami kekalahan, terluka. Jadi orang-orang jahat tadi yang hendak memanahkan panahnya tidak mampu lagi memanahkan panahnya. Karena apa? Karena kita orang benar ini, orang yang takut akan Tuhan, yang dilindungi Tuhan ini, ya sangat-sangat terproteksi oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, ya. Dan orang-orang yang hendak memanah tadi tidak mampu lagi. Kenapa? Karena Tuhan bertindak, Tuhan menembak mereka dengan panah. Ya, Tuhan menembak mereka, Tuhan melumpuhkan mereka, Tuhan membuat orang fasik tak berdaya. Wah, ini luar biasa. Nah, Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala. Kira-kira begini. Kita melihat tadi mereka sudah merancangkan hal yang jahat. Persiapan sudah matang. Hendak menghancurkan kita. Tetapi Tuhan bertindak terlebih dahulu. Kemudian kita hanya melihat saja. Wah, kasihan kamu. Kenapa kamu mau melakukan kejahatan itu? Ya, sekarang keadaanmu bagaimana? Kamu hancur. Kamu tak berdaya. Ya, mengapa? Karena Tuhan menolong orang-orang benar. Tuhan melindungi orang benar. Perbuatan Tuhan ajaib. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari di ayat 10 dikatakan, maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, adakah kita melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat? Adakah kita menikmati perbuatan Tuhan yang dahsyat? Adakah kita menceritakan perbuatan Tuhan yang dahsyat? Sungguh perbuatan Tuhan itu dahsyat. Perbuatan Tuhan dahsyat, perbuatan Tuhan hebat, luar biasa. Perbuatan Allah luar biasa. Kita harus mengakui pekerjaan Tuhan. Kita harus mengakui perbuatan Tuhan yang ajaib. Bahkan beritakan perbuatan Allah. Kita mau berkata, Allahku dahsyat, Allahku hebat, aku dilindungi olehnya, aku disertai olehnya, aku tidak dibiarkan oleh Allah mengalami kehancuran, mengalami luka, mengalami kegagalan, mengalami sakit penyakit, mengalami kehancuran. Tuhan tidak biarkan kita. Memang ketika kita mengalami persoalan-persoalan itu, memang Tuhan izinkan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Namun satu hal yang kita tahu, Tuhan tidak lepaskan kita begitu saja. Satu contoh, ketika kita diizinkan sakit, bukankah tangan Tuhan sanggup menyembuhkan kita? Ya, bilur-bilur Yesus menyembuhkan kita. Tidak ada orang yang percaya, orang yang takut akan Tuhan berarti bebas dari sakit penyakit. Tidak, Tuhan izinkan. Tetapi Tuhan juga sanggup untuk menyembuhkan. Ya, Tuhan izinkan juga kita bisa mengalami kesulitan ekonomi. Ya, bisa Tuhan izinkan. Bukan berarti saya orang yang takut akan Tuhan, saya orang benar, berarti tidak ada dong, tidak boleh dong mengalami kesulitan ekonomi. Oh tidak, bisa. Tetapi Tuhan pun mampu memulihkan ekonomi kita. Amin. Tuhan mampu memulihkan ekonomimu, memulihkan pekerjaanmu, memulihkan usahamu, bisnismu yang hari ini mungkin engkau mengalami keterpurukan atas seizin Tuhan. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi yang kita alami tanpa seizin Tuhan. Semua ada dalam kendali Tuhan. Inilah perbuatan Tuhan yang ajaib. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup memulihkan hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena kita melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, kita menyaksikan pekerjaan Tuhan yang ajaib, kita menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib, maka kita harus bersukacita karena Tuhan. Amin. Bersukacita, orang benar akan bersukacita karena Tuhan. Ayat 11, orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan takut menghadapi musuh. Jangan takut menghadapi orang fasik. Jangan takut menghadapi orang yang hendak menganiaya orang benar, menganiaya saudara dan saya. Jangan takut
Manakala ada orang yang hendak mengintimidasi hidup kita, jangan takut juga tentang persoalan pergumulan hidup yang semakin berat yang kita hadapi. Jangan takut terhadap serangan virus yang mematikan. Ya, jangan pernah kita takut. Ya, oleh sebab apa? Oleh sebab Tuhan bersama dengan kita dan perbuatan Tuhan jauh lebih besar dari persoalan, dari pergumulan kita. Perbuatan Tuhan jauh lebih besar daripada musuh-musuh yang hendak mencelakakan kita. Rancangan Tuhan jauh lebih indah dibandingkan rancangan-rancangan orang yang hendak mencelakakan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur. Tuhan ingatkan kita bahwa Dia adalah Allah yang perbuatannya ajaib, perbuatannya dahsyat. Jangan pernah kita gagal memahami tentang perbuatan-perbuatan Allah. Ya, jangan pernah kita gagal oleh karena persoalan pergumulan musuh yang kita hadapi, kemudian kita tidak mampu melihat kepada Allah yang perbuatannya itu dahsyat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib itu tetap ada. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Dia Tuhan yang selalu memperhatikan hidup kita, selalu peduli dengan kita, dan Dia melindungi kita. Dia menyertai kita. Seperti renungan kemarin, menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menjalani perjalanan hidup kita dengan tetap bersukacita. Bersukacita oleh karena apa? Oleh karena Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami kegelisahan, ketakutan, seperti ada dalam bayang-bayang maut, datanglah kepada Tuhan. Berserulah kepada Allah. Nikmati hadirat-Nya. Niscaya engkau akan mengalami ketenangan. Niscaya engkau akan mengalami damai. Niscaya engkau akan mengalami kesejukan. Jiwaku akan disegarkan. Tatkala kita masuk dalam hadirat Allah. Tatkala kita menyembah Dia. Tatkala kita berserah kepadanya. Jangan kita hanya fokus kepada masalah pergumulan yang datang itu. Jangan kita memberikan perhatian yang sangat penuh kepada persoalan. Sehingga kita lupa kepada Tuhan. Lupa kepada Allah yang Maha Kuasa. Ketika musuh-musuh menyerang kita, berbagai macam bentuk serangan itu. Betul kita hadapi itu, betul ada musuh. Betul, bukan kita berkata tidak ada musuh, kita abaikan, tidak. Itu musuh ada. Namun satu hal yang harus kita lakukan adalah memandang kepada Tuhan yang penuh kuasa, yang perbuatannya ajaib. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perbuatan Tuhan itu ajaib. Mujizatnya masih ada, selalu ada, tidak pernah tidak ada. Dia sanggup menolong kita hari ini. Mungkin ada di antara kita minggu-minggu ini, bulan-bulan ini mengalami begitu banyak tantangan pergumulan. Percayalah kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersukacita, saudara akan bersukacita melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib. Kami bersukacita. Kami mengalami di mana kita tadi berpikir ini bagaimana, kehidupan ini bagaimana. Tetapi tangan Tuhan bekerja, tangan Tuhan terus bekerja, tangan Tuhan terus bekerja. Tuhan tidak pernah berpangku tangan, kemudian hanya menonton saja, melihat kita yang sedang mengalami pergumulan. Tidak. Dia akan melakukan yang terbaik bagi kita. Sejauh saudara dan saya mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, sejauh kita berserah kepada Dia, niscaya Dia akan menunjukkan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, dan kita akan menikmati perbuatan Tuhan yang ajaib, menikmati kuasanya, menikmati hadiratnya, dan kemudian kita tentu akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu kepada banyak orang, supaya lebih banyak orang yang akan datang kepada Tuhan, menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perbuatan ajaib yang bagaimana yang Bapak rindukan, Ibu rindukan, yang saudara rindukan. Bapak Ibu merindukan apa? Datang kepada Allah. Itu sebabnya
dalam perjalanan hidup kita, jangan pernah kita lepas daripada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Pagi-pagi tatkala kita bangun dari tidur, jangan terlalu sibuk dulu memikirkan ya apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan dalam perjalanan kita sepanjang hari ini. Tetapi yang utama, datang dulu kepada Tuhan. Berdoalah, menyembah Dia, memuji Dia, dan dengarkan firman-Nya. Setelah itu baru lakukan segala pekerjaanmu. Niscaya engkau akan menikmati sepanjang hari ini dengan penuh sukacita. Bukan berarti tidak ada masalah, ingat. Bukan berarti tidak ada masalah. Ada masalah, ada tantangan. Tetapi saudara dan saya akan bisa menikmati perjalanan hidup ini, menghadapinya dengan penuh sukacita. Bukankah firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan Tuhan bahwa perbuatan-perbuatan Tuhan sungguh ajaib. Perbuatan-perbuatan Tuhan besar. Dia melindungi kita dan musuh-musuh kita akan takluk oleh karena kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.